saya Jane Joyce Kamelin Maliki, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 51 Atap Menganitu, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMP Negeri 51 Atap Menganitu pada peserta didik kelas 9 dengan materi teks diskusi. Terima kasih. Untuk pembelajaran yang nantinya akan Ibu ajarkan kepada kalian dengan materi yang nantinya sebentar akan kita belajar sama-sama. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan doa. Siapa bersedia untuk berdoa? Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas ini, mari kita lakukan doa berdoa. Untuk kami di surga, bukalah pintu supaya kami dapat menerima pelajaran ini menggunakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Firman. Nah, hari ini berapa orang yang tidak hadir? Satu. Christian. Jadi hadir berapa? Brenda, Angie, Malen, Clarita so sehat, ya. Edith, Veron, itu Boy, Firman, Glenn, Kesia, Leticia, Yopi, Irsa, kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, pembelajaran yang nantinya Ibu akan ajarkan terkait dengan teks. Bagaimana yang kalian sudah pelajari, ada beberapa teks yang sudah Ibu ajarkan ke kalian. Nah, untuk teks yang satu ini terkait dengan teks yang keseharian kita lakukan. Mau di rumah, mau di sekolah, di lingkungan kalian masing-masing juga, itu sehari-harinya kita diperhadapkan dengan kegiatan itu. Kegiatan itu berhubung dengan terkait dengan materi kita. Tidak hadir karena cabut gigi, ya kan? Itu info. Nah, 13 Ibu bagi supaya lebih efektif dibagi 3 kelompok saja. Boleh?
boleh diperhitung 3 kelompok secara heterogen. Ibu bagi kelompoknya. Sini ada putra dan putri. Putra dan putri. 3 kelompok berarti yang putra coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan ya. Bukan unjuk gigi, bukan tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang putra. Yang putri coba tunjuk tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Turun tangan. 8 orang putri. Berarti 8 orang putri ada 2 kelompok putri dan 1 kelompok putri. Oke? Sudah? Boleh? Ibu bantu untuk membentuk kelompok putra dan putri. 3 kelompok. 1 kelompok ada yang 5 dan 2 kelompok ada yang kelompok. Nah, terkait dengan kelompok ini, kalian akan berdiskusi topik yang nantinya ada pada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Siapa itu peserta didik? Siapa itu orang? Saya. Ebit, Irsa, Gita, Clarita, toh? Coba. Yopi. Yang ibu tahu Yopi cuma sendiri di sini. Yopi, Valen, Firman, Peron, dan Glenn. Nah, ini LKPD ini kalian diskusikan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran kalian. Untuk identifikasi tes diskusi. Topiknya ada di sini. Didiskusikan. Nanti ada petunjuk. Ibu bagi sekarang. Identifikasi, diidentifikasi, ditemukan, ditentukan. Ya? Udah? Udah? Lihat. Firman. Udah? Karena kelompok putra. Ini. Udah. Perhatikan LKPD-nya. Topiknya apa sih itu? Penggunaan handphone.
Untuk alasan kan? Bisa diterima atau tidak itu? Bisa. Kalaupun bisa, punya alasan, oke. Silakan. Hah? Mana yang artinya tidak boleh bingung. Untuk menemukan ini tidak bingung. Hanya saja nih. Kemajuannya sudah di pro 2, 3 sudah ditemukan informasi 3 kontra sudah ditemukan informasi 3 lagi. Ada pendapat lain silakan. Sama halnya dengan kelompok pisang itu. Ternyata dua pendapat yang berbeda, tapi setelah dikasih alasan bisa diterima dari orang itu. Kan? Jadi ada alasan. Boleh? Selanjutnya, kalau sudah nanti kasih. Ada kendala? Tidak. Sudah sejauh mana perkembangannya? Pendapat pro dan kontra. Pendapat pro pada teks ini penggunaan gawai, handphone. Semuanya punya gawai kok? Siap punya kok? Eca juga punya, Endi punya. Coba kamu analisa sendiri penggunaan gawai. Sudah? Berdiri dulu. Tegakkan tangan, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut kaki. Oke, terima kasih. Kalau menyanyi berpuisi silakan. Udah, terima kasih. Kelompok manis, pisang dan jeruk. Manis, pisang dan jeruk. Nah, siapa yang terakhir juga? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok pisang yang terdiri dari Firman, Yopi, Len, Caca dan Palu. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, silakan. Pro 1. Jika siswa tidak boleh membawa gawai ke sekolah, khawatir mereka akan kesulitan untuk menghubungi orang tua mereka asal keluarga lainnya. Satu, coba ulangi satu. Satu ulangi. Jika siswa tidak Pro dulu. Oke, pro. Pendapat pro dulu. Perhatikan ya, perhatikan manis dan jeruk. Perhatikan. 1. Jika siswa tidak boleh membawa gawai ke sekolah, khawatir mereka akan kesulitan untuk menghubungi orang tua atau keluarga lainnya. Dua. Kedua, orang tua juga lebih mudah dalam memantau anak-anak mereka.
ketiga, handphone mereka tidak sekadar dipakai untuk bertelepon dan mengirim SMS saja, tetapi mereka juga dapat mencari tugas di handphone. Kontra. 3 saja. Pro 3. Pendapat pro hanya 3. Pendapat kontra 1. Adanya tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh beberapa siswa SMP. Hal ini tentu saja mengonceng nama baik dunia pendidikan kita. 2. 2. Membawa handphone ke sekolah menyebabkan para siswa muda tidak konten-konten porno dan sejenisnya. Ke sekolah menyebabkan para siswa muda dalam mengakses konten-konten porno dan sejenisnya. Itu kontra. Kalian menolak itu. Iya, alasannya itu. Jadi memang tidak harus kan? Ya. Itu berdampak apa? Tidak. Terima kasih. Boleh? Kelompok manis? Kesimpulan. Ayo. Konteks diskusi tentang penggunaan handphone di kalangan siswa. Tepuk tangan dulu. Maka kita tanggung jawabkan. Silakan. Kemarin. Terima kasih juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Manis akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan handphone di kalangan siswa. Oke, silakan. Pro, pertama, pendidikan ini beranggapan bahwa membawa handphone menyebabkan para siswa mudah mengakses konten dan membuat murid untuk tidak fokus belajar. Kontra. Yang pertama, di pihak orang tua mereka beralasan bahwa jika siswa tidak boleh membawa handphone ke sekolah, khawatirnya mereka akan kesulitan untuk menghubungi orang tua atau keluarga lainnya. Orang tua juga lebih mudah dalam memantau anak-anak mereka. Yang kedua, menurut orang tua, jika membawa handphone ke sekolah akan lebih mudah untuk membantu anak. Yang ketiga, orang tua tidak setuju untuk tidak. Jadi kita sebagai murid harus membuat para guru percaya bahwa kita menggunakan handphone dengan baik dan tidak menggunakan handphone untuk mencari tahu barang yang tidak perlu dicari tahu. Dan untuk orang tua juga harus belajar dan tidak membuat para guru kecewa. Orang tua juga harus membatasi pemakaian gawai bagi kita agar kita lebih giat belajar dan tidak membuat para guru kecewa. Dimulai. Oke. Nah, tadi sudah diidentifikasi hasil identifikasi informasi pro dan kontra. Nah, persilakan dulu ada dari kelompok pisang. Ada pendapat. Ya, silakan Beron. Itu kan tuh. Pro kan mendukung. Kalau mendukung mah buain kalau menyebabkan para siswa mudah-mudahan mengakses konten porno. Mendukung itu. Coba diidentifikasi lagi, ditelaah lagi. Kira-kira itu tepat pada pendapat pro atau pendapat kontra? Coba. Alasannya ya, ada alasan. Menurut orang sih Ibu pro, karena kan ini kan menjelaskan di kalangan siswa. Dilarang untuk menggunakan HP karena untuk hanya orang membawa di film porno dan lain sebagainya. Kan itu menyebabkan. Nah, ini tentu kan menentang guru-guru untuk orang tidak membawa HP di sekolah karena sulit untuk diakses. Menurut orang begitu. Pro itu. Setuju sama setuju orang setuju memahami itu ini. Supaya orang dapat itu yang Jadi lebih tepatnya yang mana? Masuk pada pendapat pro atau kontra? Kontra. Kontra. Menurut mereka itu kontra. Menentang.
ibu punya gawai juga kan? Ibu menolak atau ibu pro? Ibu pro dengan gawai ini karena kebutuhan ibu. Jadi ibu punya kebutuhan ini. Kalian juga punya kebutuhan melalui itu. Hanya saja bagaimana kita menggunakannya dengan tepat atau baik. Kalaupun itu sifatnya negatif, nggak usah. Malahan kita bisa tinggal, nggak usah ambil itu. Itu kan? Seperti halnya dengan ini. Mereka pro bahwa handphone ini kalau dibiarkan terus-menerus tanpa pengawasan dari orang tua atau guru, maka dengan mudah orang akan mengambil ini konten-konten porno kan? Tergantung dari kita. Iya kan? Tergantung bro. Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya menolak kan? Menentang itu. Menentang untuk konten-konten porno. Bukan menolak untuk tidak menggunakan gawai kan? Itu maksudnya. Maksudnya gitu. Oke, boleh. Maksudnya itu Veron. Apa tadi DP itu apa? Saya tadi. Tadi setuju dengan Tidak begitu. Tidak, maksudnya kan Tidak menyetujui. Ibu juga tentang keras kalau kelompok magis menyetujui itu tidak mau, ibu tidak suka. Apalagi juga kalian kan? Artinya mereka pro ketika gawai ini dipergunakan untuk mengakses itu. Tapi bukan berarti kami menolak penggunaan gawai, kan? Mereka tidak menolak penggunaan gawai. Bro, atas porno. Bukan pro, itu Veron. Tidak mau. kalau saya kira itu dia mau kasih tahu ulang. Konsekuensi dari itu ibu sita handphonenya. Berarti kontra, no? Iya. Nah, hanya pendapat pro dan kontra dan sudut pandang yang berbeda. Ada alasannya disertai pendukung, alasan dan pendukung. Oke, terima kasih sudah bertangan. Perkenalkan, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Jeruk akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan handphone di kalangan siswa. Pro, yang pertama pro harus dapat pro. memantau handphone anak-anaknya. Diulangi kita. Pertama, Satu, orang tua harus memantau handphone anak-anaknya karena jika seseorang menyalahgunakan handphone bisa saja dapat merusak nama baik dunia pendidikan. Kedua, sekarang handphone tidak sekedar dipakai untuk bertelepon dan mengirim SMS saja. Ketiga, jika siswa tidak membawa handphone di sekolah, mereka akan kesulitan untuk menghubungi orang tua atau keluarga. untuk pro. Tiga saja. Ya. Oke. Dan rasa. Pendapat kalian apa? Silakan. Orang DP kesimpulan. Oh, jadi Pisang dulu. Maksudnya apa itu? Mengakses hal yang tidak baik itu, Pak? Jadi pembaca yang kurang jelas. Di sini sebagai seorang siswa kita bisa memakai handphone, tetapi kita harus mengakses hal-hal yang baik dan tidak boleh mengakses hal-hal yang tidak baik. Oh, itu dia. Tidak itu. Makanya itu konjungsi kaidah kebahasaannya harus melekat kan? Harus melekat.
itu. Nah, ngapain dulu? Kalau ada akses di rumah bukan sekolah. Itu dari berdasarkan sentuhan. Iya. Berarti tidak berpengaruh bagi dunia pendidikan. Kalau di Dengarkan dulu alasan kelompok jeruk. Coba alasannya. bagian rumah kan itu kan cewek yang ada, tapi kalau di dunia pendidikan itu guru yang memantau. Di sekolah. Ya kan masuk guru kan juga sama seperti orang tua tapi di sekolah. Jelas orang tadi rumah. Iya. Sekarang handphone tidak sekadar dipakai untuk bertelepon dan mengirim SMS saja. Dengar. Tidak alasan karena handphone zaman sekarang sudah lebih canggih dari zaman yang sebelumnya. Baca ulang kok. Ya, yang lain. Betul. Bisa diterima. Oke, terima kasih. Boleh dari kelompok pisang tadi pendapat? Ya. Sekian dari kelompok kami. Manis. Surat sultan itu Kita yang mau pilih. Terima kasih buat Dari kelompok kami terima kasih. Terima kasih. Nah, pendapat pro dan pendapat kontra. Pro mendukung, kontra menentang, bertentangan dan dukungan. Mendukung bertolak belakang kan? Jadi seperti halnya tadi sudah masing-masing kelompok mengidentifikasi, menemukan dan menentukan informasi yang terdapat dalam teks topik aktual. Ini kan sifatnya aktual. Topik yang dibahas ini, permasalahan yang dibahas ini adalah aktual. Tapi faktanya ada. Aktual berupa fakta juga ada kan? Nah, ternyata dalam teks itu yang sudah kalian diskusikan di masing-masing kelompok, apa yang membedakan pendapat pro dan kontra pada teks diskusi yang sudah dibahas tadi mengenai topik penggunaan handphone atau apa sebutan lain handphone di kalangan siswa tadi. Silakan. Karena ini yang pro terus mendukung yang untuk positif, tambah positif. Seperti orang mau mengincar orang tua, Terus baru mau mencari tugas, iya, mencari tugas, baru mau kontrak, terus mau mencari itu hal yang negatif. sekarang mau akses dari internet, seperti mau akses porno gitu. ya. Negatif. Oke, cukup. Tentu kamu mengganggu terus ya. Pembelajaran. Ayo, Karena kalian dalam dunia pendidikan. Terima kasih buat Veron kelompok pisang yang sudah mewakili. Silakan. Anis, pro dan kontra. Apa membedakan? Iya, silakan. Bagi orang kelompok manis yang pro ini orang mendukung karena kan orang boleh kalau sama aja sih ya. Sama aja sih. Kontra. Orang jadi itu orang yang Menyadari bahwa kita ini adalah sebagai seorang siswa. Terima kasih. Ya, kan meninggalkan udah pulang. kami kelompok kita mendukung hal-hal yang positif seperti penggunaan handphone untuk hal-hal yang penting
kedua begitu. Kalau yang menentang hal-hal yang tidak baik seperti mengakses konten yang tidak baik atau informasi yang berefek negatif. Jadi yang berbau positif itu disebut jadi yang berbau negatif Tentang. Baik, terima kasih. Yang ditentang, positifnya didukung. Jadi sudah cukup jelas. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mengidentifikasi, kalian sudah mampu mengidentifikasi informasi berupa pendapat pro dan kontra pada teks diskusi yang bersifat aktual. Oke, kita tutup dan ditutup dengan doa. Doa saja. Silakan berdiri. Boleh doa. Tadi Putra, sekarang Putri. Siapa Putri yang mau bikin doa? Berdoa boleh nyanyi dulu atau berdoa langsung, nyanyi dulu boleh. Ya, terserah. teman-teman sebelum kita nyanyi Berdoa. berdoa. Nyanyi lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang padamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun pembelajaran kami hari ini. Tuhan, kami juga mau bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun kami dari awal hingga berakhir. Tuhan, berkati para guru yang telah membantu pembelajaran kami di hari ini dan yang telah membantu imam. Doa kami Tuhan, sekarang kami pulang ke rumah sertai Tuhan kami dalam perjalanan kami agar tiba di rumah yang selamat dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan kita benahi semua untuk dikembalikan.